Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti in-house training dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini adalah sesi tentang pembelajaran orang dewasa yang akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak Instruktur, Bapak Gunawan, nanti akan menyampaikan. Nah, sebelum kita mulai materi atau diskusi kita pada hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan di dalam hati. Selesai. Bapak Ibu, untuk mengawali materi yang akan disampaikan nanti oleh Bapak pemateri kita pada hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan menerima penyampaian materi dari yang terhormat Bapak Instruktur, Bapak Gunawan Haryadi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ella atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Masih sehat? Semangat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan ya. Dan yang paling penting umur panjang. Mudah-mudahan kita dalam kegiatan hari ini diberikan kesehatan dan yang paling penting ilmu bermanfaat ya untuk nanti diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Pada hari ini saya akan mencoba sharing, berdiskusi materi tentang sebentar saya share dulu ya. Pendidikan yang berhamba pada anak itu pendidikan yang mempertimbangkan bakat, minat, dan kebutuhan. Sudah terlihat Bu Opa? Peserta atau anak, kemudian juga orientasi pada anak atau sudah bisa terlihat ya. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang materi pembelajaran orang dewasa. Sebelumnya saya mengingatkan kita di masa pandemi ini tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, menjaga jarak, social distancing, cuci tangan Anda secara rutin, dan selalu kenakan masker. Seperti saya ini, mohon maaf, saya masih memakai masker ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi. Sebentar. Ya, materi kita tentang pembelajaran orang dewasa. Di dalam materi ini kita akan membahas tentang pengertian pembelajaran orang dewasa, kemudian teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles, ya, dia yang menemukan prinsip pembelajaran orang dewasa. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang karakteristik belajar orang dewasa. Dan yang keempat
ada kita bahas tentang pengertian pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa itu berasal dari kata ini, andragogi ya, itu dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu aner atau under dan agogi atau agogus. Aner yang berarti orang dewasa dan agogi berarti memimpin atau pembimbing. Kemudian teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles, karena pengasahan Amerika Serikat ya di kelas 197 ya dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi ya. Menurut Knowles, ini saya juga bukan ahli bahasa ya, jadi orang Sunda selalu menurut Knowles gitu ya. Padahal menurut Knowles mungkin ya. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Itu menurut seorang ilmuwan Knowles. Kemudian ada 5. Ya. Yang pertama ada konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Jadi Knowles ini mengemukakan tentang karakteristik belajar orang dewasa. Kita lanjutkan ke karakteristik orang dewasa. Karakteristik belajar orang dewasa itu yang pertama yang tadi sudah saya tampilkan itu tentang konsep diri ya. Bahwa orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Ya, jadi orang dewasa itu sudah bisa memiliki atau hidupnya sendiri. Ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain, jadi menjadi individu yang mandiri. Jadi yang asalnya bergerak secara individu dan pribadi dan tergantung kepada orang lain menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Kemudian karakteristik belajar orang dewasa yang kedua yaitu orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Ya. Belajar yang berharga bagi orang dewasa. Sering orang mengatakan bahwa ilmu yang paling berharga itu adalah pengalaman gitu ya, Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan belajar. Kesiapan orang belajar orang dewasa itu semakin meningkat. Jadi berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Jadi orang belajar itu kesiapannya lebih dari seorang anak-anak gitu ya. Jadi yang perlu diketahui dan hal yang dapat dilakukan akan dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Kesiapan belajarnya sudah lebih siap, lebih matang. Dan yang keempat, karakteristik belajar orang dewasa itu perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Jadi penerapannya di sini, penerapannya harus segera. Kemudian
Orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran menjadi berpusat pada masalah. Itu adalah orientasi belajar orang dewasa. Dan yang kelima, yang terakhir, karakteristik belajar orang dewasa itu semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri atau motivasi internal. Keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Itu mungkin karakteristik belajar orang dewasa. Jadi yang pertama ada konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Itu yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan Knowles asal Amerika Serikat. Kemudian yang selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Bahwa menurut Knowles, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa itu ada yang pertama keterlibatan, yang kedua pengalaman, yang ketiga relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, dan yang keempat berpusat pada masalah. Yang keterlibatan itu orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Itu keterlibatan. Yang kedua, yang pengalaman itu pengalaman atau termasuk kesalahan menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Jadi ini pengalaman itu memang sangat berharga ya. Misalkan dari pengalaman kita jadi tahu, ya jadi dari tidak tahu jadi tahu. Gitu. Kemudian relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Dan prinsip pembelajaran orang dewasa yang terakhir berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Ya, mungkin itu dulu penjelasan sedikit penjelasan dari saya. Apakah ada tanggapan atau sharing pengalaman atau apa saja, silahkan. Atau mau bertanya, mangga. Silakan. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Gunawan, tentang pembelajaran orang dewasa atau andragogi ya. Mungkin Bapak Ibu serta di sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan bareng-bareng? Silakan. Pak Alfi, mau bertanya? Silakan. Izin, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Alfi. Ya, apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri atau dari luar gitu, Pak? Suaranya kurang jelas ya Pak Alfi. Oh, ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Pak Alfi. Halo. Halo. Ya, silakan bisa diulang Pak Alfi. Saya kurang mendengarkan. Ya, Pak, siapa? Apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataukah dari luar? Bukan dari diri sendiri gitu. Oh iya. Iya Pak Alfi. Mungkin Ibu Ayu mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi Bu Ayu? Iya Pak, terkait motivasi belajar ya? Iya. Dari motivasi. Pengalaman saya sih ada motivasi belajar itu terkadang ada dari diri sendiri atau dari orang lain. Salah satunya ketika misalnya pengalaman saya pas waktu mau kuliah, yaitu salah satu motivasi. Yang pertama itu adalah keinginan saya sendiri bahwa saya ingin kuliah. Kemudian ada juga dorongan dari keluarga
untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi seperti itu. Mungkin untuk peserta didik juga sama ya, ketika misalnya pada saat pembelajaran motivasi belajar untuk mereka belajar dengan baik muncul dari diri sendiri atau dorongan dari orang lain, apalagi kita sebagai orang dewasa ya, tapi terkadang ketika kita sudah mampu untuk berpikir sendiri, terkadang ada rasa bahwa motivasi tersebut muncul dari harus ada yang mendorong gitu lah. Kadang ada malasnya juga ya Pak ya, terkadang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan tertentu gitu. Itu saja mungkin Pak, share pengalaman saja ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu, sangat bagus sekali jawabannya. Tapi untuk motivasi belajar di sini, walaupun misalkan seperti Bu Ayu tadi bilang bahwa mau masuk kuliah ada motivasi juga dari luar, tapi keputusan yang Bu Ayu dapat itu tetap dari diri Bu Ayu sendiri. Makanya di sini untuk motivasi belajar lebih cenderung ke berasal dari dalam diri. Kalau dari luar itu hanya disebutnya? Hanya berupa Ya yang paling penting itu bahwa motivasi belajar itu sebenarnya itu keputusan yang kita ambil itu dari diri sendiri. Gitu. Jadi bukan dari luar. Gitu. Mudah-mudahan penjelasan saya tidak puas ya, supaya kita bisa sharing lagi di luar kelas ini. Mungkin ada lagi? Atau cukup? Mangga Bu Ella dikembalikan lagi ke Bu Ella. Iya. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau kita diskusikan atau yang mau ditanyakan lagi kepada Pak Gunawan tentang pembelajaran orang dewasa? Cukup Bu. Cukup ya. Bu. Kalau boleh saya simpulkan dari pembelajaran orang dewasa ini, bahwa orang dewasa ini memiliki dan pembelajarannya memiliki karakteristik pembelajaran, yaitu yang pertama ada konsep diri, kemudian ada pengalaman kalau yang orang dewasa itu ya, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Kemudian bagaimana prinsip pembelajaran orang dewasa tentu berbeda dengan pembelajaran untuk anak-anak atau pedagogi ya. Kalau pembelajaran orang dewasa prinsipnya adalah keterlibatan. Kemudian ada pengalaman, kemudian relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, serta berpusat pada masalah. Dan tadi yang ditanyakan oleh Pak Alfi, bahwa seberapa sih motivasi belajar orang dewasa itu, apakah muncul dari diri sendiri, apakah bisa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, walaupun dipengaruhi orang lain, tetap penentu ada di dalam diri orang dewasa tersebut. Jadi itu keluar pasti mempengaruhi ya. Mau orang dewasa, anak kecil juga sama ya, seperti itu mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada lagi yang akan kita diskusikan pada hari ini, mari kita tutup pertemuan pada hari ini. Semoga materi yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri, mari kita baca doa bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Terima kasih Pak Gunawan atas materi yang sudah disampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.